Buat kalian pengguna Sony A6000-an atau enggak kamera Sony APS-C. Ya, ini adalah bisa digunakan juga ya untuk kamera APS-C, semua APS-C itu mau Sony, Fujifilm atau yang lain-lain. Tapi sekarang gue pengen ngebahas tentang Sony dulu. Nah, Sony itu di sensor kamera APS-C-nya, dia itu ngerekam gambarnya itu sangat natural. Jadi apa yang dilihat oleh kamera itu yang dihasilkan oleh si Sony, gambarnya itu seperti itu. Karena sensor APS-C dan juga full frame itu berbeda. Kalau APS-C itu dia tuh nggak sensitif terhadap cahaya, makanya untuk settingan ISO biasanya disetting tinggi-tinggi gitu ya. Beda dengan kamera full frame. Kamera full frame itu misalkan di setting di ISO rendah, dia itu nggak berpengaruh gitu terhadap hasil gambarnya. Soalnya sensornya itu udah gede, bisa menangkap cahaya lebih banyak. Tapi kalau untuk kamera APS-C, ya dia itu butuh bantuan ISO yang lebih tinggi gitu. Jadi misalkan ISO di kamera full frame seperti ini, dia itu bisa main di misalkan di outdoor itu 50 juga udah cukup. Tapi kalau untuk si APS-C, dia itu misalkan di outdoor ya minimal 100 sampai 200-an itu. Kadang-kadang bisa sampai 400. Apalagi di dalam indoor, kita tuh pasti itu butuh ISO yang tinggi biar cahaya banyak yang masuk itu ke dalam kamera. Makanya di post editing itu kalian harus men-setting lagi, apalagi settingan basic ini. Nah, di sini gue udah punya file dari Sony A6000. Nah, ini adalah file aslinya yang di sebelah kiri. Kita zoom dulu ya. Zoomnya gimana sih? Ini nggak bisa di zoom lagi. Nah, ini kita zoom dulu. Nah, ini adalah file asli dari Sony A6000. Dan ini adalah before dan juga afternya. Nah, bisa kalian lihat untuk di afternya itu adalah efek dari noise reduction gitu. Karena kamera APS-C itu banyak noise-nya walaupun di ISO rendah, mau itu di ISO 100, 200, 400. ISO-nya itu harus ISO-nya noise reduction itu harus diaktifin sampai tinggi, kalau bisa 68. Nah, gitu. Nah, kalau kita nggak aktifin noise reduction-nya, jadi cuman filter doang, ini bakal seperti ini hasilnya. Ini udah oke sih secara pewarnaan, tapi secara ketajaman ini ngeganggu banget untuk si noise-nya. Maka dari itu kita harus tambah noise reduction-nya minimal 30%, di angka 30 poin sampai 70. Ini udah cukup coy. Dan hasilnya gambar itu bakal lebih clean, lebih glowing, dan ya kita itu nggak usah capek-capek lagi untuk editing. Nah, selain noise reduction, yang kalian harus setting adalah si clarity-nya. Ini adalah settingan basic ya. Nah, untuk si clarity kalau bisa levelnya itu di minus gitu. Minus di bawah 0 gitu. Mau minus 28, minus 9, yang terpenting adalah minus. Kenapa harus minus? Soalnya clarity itu kan ini misalkan kita naikin, dia itu bakal membuat wajah tuh semakin glowing gitu. Jadi si muka atau objek kalian itu ya bakal lebih enak aja kelihatannya gitu. Jadi noise reduction-nya dinaikin dan clarity-nya diturunin, itu menghasilkan gambar yang sangat oke. Ini adalah before dan after yang misalkan kalian pengen lihat. Nah, tuh, ini kan beda banget kan. Nah, gambar yang nggak di noise reduction itu ya lebih berbintik-bintik, dan misalkan yang nggak di clarity, dia itu nggak bakal jenuh gitu warnanya. Tuh, bisa kalian lihat ya, perbedaannya jauh banget kan, udah kayak kamera Fujifilm kalau misalkan kita setting ini. Thanks buat kalian yang udah nonton sampai akhir.